Bertemu lagi di channel Tekno AW ya. Kali ini ada Honda Scoopy. Pemiliknya itu mengeluhkan berbet-berbet, motor berbet-berbet. Kalau sudah panas, sudah dipakai itu katanya tidak berbet lagi. Setelah saya cek ini untuk melihat ada kerusakan atau tidak, ini aman ya, tidak ada kerusakan. Indikasinya kalau seperti yang lain-lainnya ya, kemungkinan ini ada di sensor EOT nya. Sensor EOT nya tuh bermasalah, jadi pasti terjadi berbet-berbet kalau sensor EOT nya tuh bermasalah. Karena sering banget ya saya tuh mengecek, sudah busi sudah ganti, cok busi sudah ganti, tekanan full pump juga aman, terus throttle body sudah dibersihkan semuanya, injektor semuanya aman. Setelah dipasang tetap juga merebet, dan ternyata setelah dianalisa semuanya, dicoba-coba, sensor EOT nya tuh bermasalah. Jadi untuk mengatasinya ya harus ganti sensornya, atau enggak di jumper pakai resistor untuk mengakali suhu pada sensor EOT nya. Karena kalau seperti ini ya, itu kacau suhunya kalau sensor EOT nya itu rusak. Jadi sering banget kalau sensornya rusak atau bermasalah, pasti terjadi merebet. Nah, kalau untuk video kali ini untuk pembahasan ini saja ya. Jadi ini akan saya tangani besok karena ini sudah terlalu malam. Hampir jam 11 lah. Jam 11 malam ini. Jadi tangani cukup besok saja. Ini saya cek dulu untuk awalan permulaannya ya. Kalau analisa saya itu sensor EOT nya yang rusak atau bermasalah. Mungkin kalau besok setelah saya cek semuanya baik-baik saja atau masih cukup bagus semuanya ya, part lainnya atau komponen lainnya, kemungkinan sensor EOT nya akan saya jumper dulu menggunakan resistor. Video jumper resistor sudah pernah saya upload ya. Yang video-video yang dulu bisa dicek di video-video saya yang dahulu. Judulnya ya sama, akibatnya dari sensor EOT itu berbet-berbet, judulnya itu udah berbet-berbet ya. Kalau ini Scoopy karena ini sama, kode mesinnya ke-4 dan sensor EOT nya pun sama, mesinnya juga sama, jadi mungkin ini masalahnya juga sama. Untuk semua ini ya, begini saya jelaskan dulu. Berbet itu faktornya banyak. Satu, dari pengapian bisa, terus saluran bahan bakar atau bensinnya juga bisa. Pertama di pengapian, busi yang sudah mulai sudah tidak normal ya, untuk pengapiannya itu juga bisa mengakibatkan berbet. Dua, masih di pengapian, cok busi itu yang jika korosi itu pasti menyalurkan aliran listrik dari koil ke businya itu tidak stabil. Korosi seperti jamur, terus kerak-kerak itu bisa menghambat arus listrik ya. Jadi arus listrik yang dari koil ke busi itu tidak tersalurkan dengan baik, jadi putus-putus atau ya berbet-berbet lah. Kemudian di koil itu sendiri, koil itu bisa bocor, arusnya bocor, atau dari koilnya tersebut itu sudah bermasalah, pengapiannya itu kecil. Kalau koil itu bisa dites, dilihat secara kasat mata ya, dengan cara menghidupkan, terus kabel koil itu diletakkan di busi tanpa cok busi ya. Lihat saja pengapiannya itu besar atau kecil, merah atau biru. Kalau yang bagus itu koil listriknya itu biru ya, biru terang,
itu bagus banget coil. Terus di kedua, saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar itu bisa dari tangki bahan bakar itu sendiri, atau bensinnya, bensin kotor atau kecampuran apalah, mungkin air atau zat-zat lainnya, itu sering juga tangki campuran air. Terus bensin itu masuk ke full pump. Nah, kedua ini full pump yang ada di tangki atau pompa bensinnya itu sendiri, itu bermasalah. Jika full pump itu tekanannya lemah, pasti menyalurkan bahan bakar dari tangki ke injektor juga pasti lemah. Karena tekanan normal di full pump, khususnya motor Honda, semua sama ya, di 294 kPa atau 43 PSI jika satuannya pakai PSI. Jika kurang dari itu, mungkin di bawah mungkin sekitar 250 kPa lah, itu sudah terasa banget berbetnya. Kalau berbet itu full pump, yang bermasalah full pump itu dari putaran bawah sampai atas itu rasa terus berbetnya, terasa banget berbetnya. Jadi motor itu jalan lemot. Terus jika putaran atas itu sudah hilang, tenaganya nggak ada lah. Kedua, di throttle body, khususnya di injektor dan sensor-sensor lainnya. Throttle body itu ada sensor TP, IACV, terus injektor. Jika itu bermasalah, itu juga bisa menjadi berbet. Terutama yang sering itu di TP ya, throttle position sensor atau TPS. Itu jika bermasalah sudah pasti berbet. Karena throttle body pasti berbetnya itu di TPS. Kedua, di injektor. TPS itu berbet itu bermasalah, sensornya sering derajat bukaannya itu sudah kacau ya. Ya, itu bisa mengakibatkan berbet. Terus yang kedua sudah, yang ketiga ya dari sensor-sensor seluruhan seperti tadi sensor EOT. Kalau ini saya coba tadi, berbetnya itu tidak sering ya, kadang-kadang. Jadi ini bisa dipastikan seperti masalah-masalah yang lainnya yang pernah saya tangani, sensor EOT-nya yang bermasalah. Jadi ini nanti cukup saya cek, saya bersihkan semua, throttle body semuanya lah saya cek. Bahan bakar, tekanan bensin atau tekanan full pumpnya itu saya cek. Jika bagus semua berarti EOT-nya, sensor EOT-nya itu bermasalah. Oke, cukup di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.